أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita satu anugerah yang sangat besar berupa rasa tanggung jawab untuk memikirkan agama, rasa tanggung jawab untuk menyampaikan agama, rasa tanggung jawab untuk mendakwahkan agama. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa perkara ini merupakan salah satu anugerah yang besar dari Allah? Karena fikir sesaat di jalan Allah, fikir sesaat bagaimana agama ini bisa diamalkan oleh umat seluruh alam, itu lebih baik daripada ibadah 60-70 tahun. Sedangkan kalau kita ini untuk beribadah 60-70 tahun, tentu kita ini tidak akan kuat. Tetapi cuma sekalian dengan fikir sesaat, duduk sejenak, bagaimana agama ini bisa kita amalkan, agama ini diamalkan oleh umat seluruh alam. Masya Allah, itu ternyata ada pahalanya, dan pahalanya masih lebih baik lagi daripada orang yang ibadah 60-70 tahun. Jemaah sekalian yang dimuliakan, dalam mafhum sebuah hadis, selemah-lemah iman yaitu orang yang benci kepada kemaksiatan. Dibenci kepada kemaksiatan itu selemah-lemahnya iman. Dan kalau orang itu tidak ada kebencian kepada kemaksiatan, terus bagaimana kondisi pada waktu itu? Dan coba sekali yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada rasa bagaimana umat ini tidak maksiat, rasa umat ini dalam keadaan ketaatan. Itu ada barometer untuk mengukur iman ini. Barometer untuk mengukur iman ini. Kalau orang yang benci kepada kemaksiatan itu selemah-lemah iman, maka kalau ada gerakan merubah bagaimana orang itu menjadi taat, merubah supaya orang itu tidak maksiat, maka nilai imannya akan lebih besar. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tempat inilah kita akan adakan Karguzari. Ya. Maka mendengarkan Karguzari keadaan amal-amal agama, usaha-usaha agama di daerah-daerah kita itu, maka dari situ jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mendengar keadaan yang dibaca itu, bagaimana sikap dalam hati kita? Kalau dalam hati kita ini misalnya ada kerisauan, ada fikir, makanya sejauh itulah kekuatan iman yang ada pada diri kita kalau dipandang dari segi itu saja. Tapi kalau kita mendengarkan biasa-biasa, ya berarti disitulah ukuran iman yang ada dalam hati. Apalagi mendengarkan bosan terus pergi, apa ini cuma angka-angka aja yang terus akhirnya bosan pergi meninggalkan majelis. Nah itu gambarannya, begitulah keadaan iman yang ada dalam hati. Maka jenis sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan dengan
sungguh-sungguh kita dengarkan dengan perhatian khusus. Jauh sekalian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan gerakan-gerakan dalam kita itu nanti akan ada perubahan-perubahan pada diri kita, perubahan-perubahan pada lingkungan kita, perubahan-perubahan pada keadaan umat. Jauh sekalian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali cerita-cerita agama, perkembangan agama di seluruh dunia itu dimulai dari rasa kerisauan, rasa fikir. Sebagaimana munculnya Syekh Ilyas rahmatullah alaih yang bisa bergerak untuk menggerakkan umat dalam mengamalkan agama, menghidupkan sunnah Nabi, menyebarkan agama. Maka kalau kita buka sejarahnya jamaah tabligh itu ternyata dimulai dari seorang wanita, ya, dimulai dari seorang wanita waktu itu hadir dalam majelis pernikahan, yaitu yang namanya Umi Bi, hadir dalam sebuah majelis pernikahan. Maka di majelis tersebut kita sebenarnya melihat tanda-tanda keislaman sudah tidak ada di sini. Amal-amal Islam sudah tidak dipraktekkan lagi di sini. Maka dia itu berpikir, kayak begini terus keadaan umat Islam lama-lama bisa habis. Maka dia berbincang-bincang dengan temannya duduk itu, akhirnya buat kesepakatan, kita tidak akan nikahkan anak kita kecuali dengan para alim ulama saja. Akhirnya lahirlah Syekh Ismail, lahirlah Syekh Ilyas, dan lahirlah Maulana Sa'ad, yang oleh Allah dipilih untuk menggerakkan agama Islam. Jadi buka mual itu dari pikir yang sangat sederhana. Dan begitu juga sekarang kita mendengarkan Karbuzari, laporan dari teman-teman kita, satu provinsi ahbabnya yang ikut sini cuma 4. Satu provinsi yang hidup 5 amal 2 misalkan. Apalagi pemenuhan takaza seperti kode telepon mana itu 000 000. Pengeluaran jamaah 000. Allah. Nah, cuma dengan melihat mendengarkan Karbuzari semacam itu, terus kita itu ada greget, wah ini harus segera dikirim jamaah. Umpama kalimat itu bisa diterima oleh Allah, insya Allah itu sampai pulang akan mudah bantu jamaah dihantar ke tempat tersebut. Lain aja mesti. Jadi maksudnya Karbuzari itu kayak begitu, yang seperti tidak ada maknanya, tapi kalau kita perhatikan, terus kita duduk dengan sungguh-sungguh mengharap kepada Allah, maka kerisauan mendengarkan keadaan tersebut sekalian, nanti Allah akan mudahkan untuk mewujudkan suatu kerja di tempat-tempat kita, dan kerja itu dibarokai oleh Allah, akhirnya kerja itu membagikan kerja-kerja di lain tempat. Insya Allah. Maka yang sudah duduk ini jangan sampai pergi sebelum selesai. Bagaimana? Tadi malam itu alhamdulillah habis kurang lebih 1.000 nampak. Kalau 1.000 itu, kalau satu nampan itu ya 3 aja lah, jangan usah 4. Berarti kan sudah 3.000. Maka kalian bersyukur di antara 3.000 orang yang mau duduk dalam Karbuzari, alhamdulillah ada berapa orang? Masya Allah. Di sana ini alhamdulillah meskipun kok enggak di sana ini yang nanti rasanya begini. Pamitnya dari rumah katanya musyawarah, akhirnya istrinya jual gelang, jual ini, jual itu. Masya Allah. Ini ada yang Karbuzari datang ke sini itu. Datang ke sini itu ada yang bekalnya itu 2 juta. Saking jauhnya perjalanan, Takok ini menghabiskan uang 2 juta. Alhamdulillah sampai sini sudah melihat suasana, mendengar suasana. Alangkah indahnya kalau dia
sudah besar pengorbanannya bisa duduk di majelis-majelis seperti ini. Nah, maka jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, betul-betul kita gunakan waktu kita ini, siapa tahu dengan kerisauan yang sedikit, ya kan? Kemudian nanti Allah akan bangkitkan kesemangatan kita untuk mewujudkan kerja di tempat-tempat kita, sehingga dari tempat kita itu akan mewujudkan kerja-kerja kebaikan itu semua. Berjasa, masya Allah.